di luar prediksi BMKG. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk pemain kesayangan Persib Bandung, yaitu Nicky Pers, yang mana secara mengejutkan pamit dari klub kesayangan Kota Bandung dan Jawa Barat ini, guys. Bukan apa-apa, Nicky Pers yang biasa sering menjadi pengawal daripada Mendoza di lini pertahanan bersama dengan Franka, akhirnya tutup buku di Persib Bandung. Dan rencananya dia akan pindah meninggalkan Persib Bandung di musim yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, kemana dia akan berlabuh? Ya kan? Banyak berita beredar bahwasanya Nicky Pers akan berlabuh ke Dewa. Tapi tak sedikit juga ada yang bilang dia akan balik ke tanah airnya, yaitu di Belanda. Tapi apapun ceritanya, kita tetap mendoakan Nicky Pers ini semoga mendapatkan klub yang dia inginkan dan sesuai dengan yang ia cita-citakan. Nah, kita bahas nih dulu Nicky Pers tentang kepindahannya ini. Ini bagai petir di siang bolong, ya. Kenapa bisa kita bilang bagai petir di siang bolong? Yang rame saat ini itu De Franca, Gustavo De Franca yang bakal cabut, ya kan? Bahkan beberapa sumber mengatakan udah sepakat lah, udah here we go lah dia itu ke Malut. Jadi beberapa boboto juga sempat nge-tweet atau sempat juga ngomen, sempat juga buat postingan, nggak masalah Franka pergi, asal bukan Coach Bojan dan juga Nicky Pers. Ternyata tadi siang, beberapa jam yang lalu, Nicky Pers ngupload di Instagramnya bahwasanya dia mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada klub, pada supporter yang udah selalu ya mensupport dia dan klub. Seperti itu. Nah, jadi ini kan mengejutkan, guys. Kita tahu lah peran daripada Nicky Pers ini sangat vital di lini belakang. Dia itu bukan hanya sebagai center back, guys, tapi juga seorang leader. Selain pada seorang leader, dia juga seorang striker. Kenapa aku bisa bilang seorang striker? Karena sering sekali dia itu juga mencetak gol layaknya seorang striker. Bagaimana sundulan mautnya, tendangan spekulasinya, apalagi waktu ngelawan Persija Jakarta kemarin itu, sehingga Persib terhindar daripada kekalahan, itu juga luar biasa, guys. Nah, makanya naluri mencetak golnya juga ini lumayan Nicky Pers. Bayangkan dia seorang center back tapi sudah mengoleksi di musim ini ya. Dari 29 laga dia sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Untuk setara back, center back, ini catatan yang cukup luar biasa, guys. Dan dia juga belum pernah kena kartu merah ya. Dia itu pernah kena kartu merah tapi 2 kali kena kartu kuning dan nggak pernah langsung strike red card, tapi kalau kartu kuningnya sekitar 7 kali, guys. Seperti itu. Nah, ini kan catatan yang lumayan untuk seorang Nicky Pers, walaupun sebenarnya ini sangat disayangkan ini bisa terjadi. Ya kan? Sangat-sangat disayangkan. Bagaimana Persib bisa back to back itu tidak lain juga karena memang ada peran seorang Nicky Pers, guys. Ya kan? Walaupun sebenarnya tetap paling utama kepalanya itu ya Coach Bojan. Tapi apapun ceritanya kalau nggak ada Nicky Pers, berat juga ini. Persib wajib nyari pengganti yang sepadan, dan bukan kaleng-kaleng, yang hilang langsung 2 nih, ya kan? Ngeri nih Persib nih, wajib segera mencari pemain pengganti. Karena gini, adapun nanti pemain pengganti yang berkualitas, buatlah lebih baik daripada Nicky Pers, tapi belum tentu juga bisa langsung klop, pasti butuh adaptasi. Nah, ini yang kita takutkan nanti. Takutnya inilah yang akan menghalangi niat Persib untuk juara, bukan back to back lagi, tapi udah hat-trick gitu. Dan menjadi rekor untuk sebuah klub yang bisa mencetak juara 3 kali beruntun di Liga Indonesia. Belum pernah nih. Kalau bisa nih Persib, udahlah luar biasa. Klub-klub lain wajib hormat kepada Persib, termasuk PSMS, kan? Walaupun sebenarnya PSMS ini entah gimana nasibnya, ya kan? Kita doakanlah. Nah, kembali lagi ke Persib Bandung dengan juga Nicky Pers. Sebelum Nicky Pers udah resmi Ciro, ya kan, baru juga ada berita Del Pino dan juga David da Silva yang hengkang ke Malut. Dan yang paling mengejutkan lagi De Franca kemarin. Bahkan sempat cerita-cerita bercanda ya, guyonan daripada Coach Bojan semenjak daripada juara, bayaran daripada siapa namanya De Franca itu mahal ya kan katanya. Walaupun bercanda gitu kan. Tapi De Franca kayak macam ngedinai gitu dengan bilang, iya aku masih punya kontrak kok dengan Persib. Nah gitulah ya kan.
Nah, sekarang nih kipersnya pergi guys. Pemain yang pernah bermain di ADO Den Haag ini bisa kita bilang sebagai jantungnya pertahanan Persib guys. Berapa kali Persib itu clean sheet atau mungkin kalau kebobolan nggak lebih daripada 2, yaitu gara-gara gara-gara seorang nih kiper yang selalu sigap di lini pertahanan guys. Postur tubuhnya yang 193, berat lah pemain-pemain lokal, pemain asing ya, striker itu yang untuk mencoba mencetak gol itu sulit. Makanya Mendoza juga aman nih di lini di bawah Mistar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini siapa pengganti Nicky Pers guys? Ini katanya lagi Mendoza ini bakal cabut ke Chonburi Liga Thailand. Ini kalau betul Mendoza, Nicky Pers, Franka, Ciro, DDS, Dilpino, udah 6 guys. Ada 6 pemain Persib, andalan Persib yang cabut, yang punya peran penting untuk bawa back to back cabut. Praktis ya, pemain asing ini tinggal Kocijan guys. Kocijan sama siapa lagi satu lagi tuh? Kastanir. Kan? Ini sangat disayangkan guys. Kalau bisa pun malah Kocijan dan Kastanir nih yang cabut kalau menurut aku, karena minimnya kontribusi daripada seorang Kastanir dan Kocijan. Kastanir tengoklah banyak kali buang peluang. Kocijan sering kali kena buat sesuatu hal yang tak perlu, kayak kartu merah lawan PSIS kemarin itu juga kan. Nah, ini menarik ini. Siapa penggantinya itu, dan apakah memang Persib nggak mau memperpanjang Nicky Pers, atau yang Nicky Pers butuh tantangan baru, atau masalah harga? Nah, ini juga menarik juga ini dibahas nih. Kalau kalian yang tahu guys, orang-orang Bandung khususnya Boboto, yang kalian sangat tahu tentang ke masalah Nicky Pers ini, kalian bisa komen di kolom komentar ya, bagi pencerahan lah untuk kita ini yang bisa kita bilang minim informasi ini tentang Nicky Pers, karena kalian kan lebih jauh lebih dekat di sana kan. Kalau jauh di Medan, bukan suatu alasan sebenarnya kan. Tapi itulah, pasti kalian lebih up to date lah, kan. Coba kalian bisa sharing, berbagi dengan kawan-kawan dan juga awak sini biar tahu ya kan. Tapi yang jelas semoga aja bukan karena uang ya. Ya, kita tahu lah sempat ada isu-isu ya kan, gara-gara udah mau diperpanjang tapi nggak mau karena uang. Ya, kalian udah tahu lah orangnya siapa kan. Nah, itu juga semoga aja Nicky Pers bukan seperti itu ya. Aku berharap sebenarnya Persib udah bisa bilang menego dia untuk memperpanjang, tapi mungkin karena ada satu hal dua hal yang mungkin nggak kita ketahui sehingga tidak terrealisasi yang namanya perpanjangan kontrak. Nah, tapi kalau misalnya berbicara tentang kemana dia berlabuh tadi, kan sempat aku bilang itu pertama ke Dewa, kedua itu dia ke Belanda. Kalau dari segi umur, Nicky Pers ini kan sudah 32 tahun guys. Ya kan, bahkan di tahun ini sampai 33. Kayaknya ini ya, kalau ini sekali lagi ini opini aku, tapi bebas, kalian juga bebas beropini. Kayaknya dia itu nggak akan mungkin ke Belanda. Kalaupun dia ke Belanda, pasti dia bukan lagi bermain di Liga 1, Liga 2-nya Belanda. Karena umurnya yang sudah bisa kita bilang sangat tua. Umurnya udah uzur, 33 guys. Ya kan, berat lah. Apalagi dia, sudah lama tidak bermain di Eropa. Main di Persib tuh 5 tahun. Ya, makanya Persib Boboto menganggap Nicky Pers sebagai legend yang sudah menambahkan 2 bintang di dada. Makanya peran dari kontribusi Nicky Pers ini luar biasa. Pasti Persib sekarang Boboto sekarang lagi sedih banget setelah kehilangan Nicky Pers. Setelah sebelumnya kehilangan beberapa pemain, Nicky Pers pergi, kayaknya langsung runtuh sebagian hati itu ya kan. Bayangkanlah Nicky Pers guys, orang paling setia, orang paling lama berseragam Persib. Bahkan kalau misalnya musim ini masih lanjut, dia musim depan ini nggak tergantikan ini Nicky Pers sebagai legend legend utama Persib ini, karena belum ada yang menyamai jumlah cap dia ya, caps dia, apalagi pemain-pemain asing. Kita tahu lah pemain-pemain asing ini kan berapa tahun, setahun 2 tahun udah cabut gitu ya kan. Bahkan pemain lokal pun juga setahun 2 tahun 3 tahun lah cabut. Tapi ini Nicky Pers pemain asing tapi masih bisa bertahan di Persib sampai 5 tahun dan mengantarkan 2 trofi. Nah, kembali lagi ke klub mana yang dia akan tuju. Nah, kayak aku bilang tadi, kayaknya kalau ke Belanda kayaknya tipis. Walaupun mungkin masih bisa terjadi. Ya mungkin adalah klub-klub Liga 2 tapi mungkin yang tidak terlalu besar. Atau mungkin klub Liga 3-nya. Tapi kalau misalnya ke Liga 1, nah ini besar kemungkinan ya 2 yang bisa menggaji seorang Nicky Pers. Itu ya kalau nggak Malut ya Dewa. Karena kalau klub-klub lain besar kemungkinan berat digaji. Begitu juga
berat dari segi permainan. Kalau ke Malut, masalah gaji aman. Itu bos tambang bos tambang ya, pokoknya di Ternate itu banyak kan, jadi aman kalau misalnya Nicky Pires masalah gaji, karena mereka udah banyak juga ngangkut pemain Persib kan, kayak Gustavo De Franca, Del Pino, Ciro, dan DDS, itu semua bisa di cover. Bisa jadi nanti malah Malut juga yang juara lagi musim depan. Tapi ingat, mereka menggait pemain tapi tidak menggait pelatihnya, yaitu Coach Bojan. Bisa jadi mereka dapat pemain bagus, pemain-pemain Persib yang bagus, tapi ingat, yang mengeracik itu Coach Bojan. Maunya sekalian mereka ngerekrut Coach Bojan ya kalau memang mau juara gitu. Tapi kayaknya itu bakal berat, karena Persib pasti langsung membatasi Coach Bojan biar tidak akan pergi kemanapun. Nah, itu pertama. Kalau ke Dewa, ini besar kemungkinan juga. Kenapa? Dari segi gaji, bisa aja. Karena Dewa ini lumayan sehat nih, masalah finansial kan. Pemain-pemain bintang di sana tapi bisa mereka gaji dengan nggak pernah nunggak. Bahkan sekelas Messi Doro sebenarnya itu mau pengen ke Persib, tapi karena di Dewa itu ngasih gaji yang besar, makanya Messi Doro main ke Dewa. Nah, bukan hal tidak mungkin nih Pires juga akan ke sana, karena pelatihnya juga dari Belanda. Banyak juga bisa kita bilang pemain-pemain yang berdarah Belanda. Ada banyak ya pemain Belanda di Dewa, kayak banyak kan. Terus ya bisa kita bilang di Dewa ini punya kesempatan juga main di Asia gitu kan. Jadi ya Nicky Pires tidak terlalu turun downgrade lah kalau misalnya memang pindah ke Dewa, seperti itu guys. Oke lah, tapi sekali lagi komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang Nicky Pires yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan karir di Persib Bandung. Selamat kepada legend, good luck dimanapun antum berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.